Silakan duduk. Haleluya. 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 Tidak lupa saya juga mengucapkan Gong Xi Fa Cai. Karena ini masih tantangan berat juga ya. Natal, Xinjia atau Konyen ini rupanya tetap juga Natal, Xinjia, Kelabu ya. Semua tutup pintu rumahnya kan. Iya, saya sih senang sih saudara tutup pintu, berarti saya nggak datang ke rumah saudara kan gitu. Iya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah masih masa pandemik ini, Tuhan terus pelihara kehidupan kita. Amin. Nah, puji Tuhan. Mari kita akan lihat lagi kebenaran firman Tuhan yang minggu lalu kita sudah lihat sebagian, yaitu mempertahankan iman. Mari kita buka kembali Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca lagi ayat ini bergantian. Seperti biasa yang ganjil pria, yang genap wanita. Pria lebih dulu. 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Puji Tuhan. Saudara, perikop ini perikop yang menceritakan tentang seorang hakim. Hakim yang tidak benar atau hakim yang lalim. Lalu diakhiri dengan sebuah pertanyaan dari Yesus. Jika aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Pertanyaan ini, saudara, hanya mendapatkan jawaban dengan dua kemungkinan yang kita sudah lihat minggu lalu. Yang pertama, iman masih didapatkan waktu Yesus datang kedua kali, tetapi hanya sedikit. Lalu yang kedua, iman tidak didapatkan lagi. Berarti betapa sulitnya untuk orang percaya dapat mempertahankan imannya di akhir zaman. Dan kita lihat dua hal dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, mengapa di akhir zaman iman sulit dipertahankan? Lalu yang kedua, bagaimana cara mempertahankan iman? Kita sudah lihat yang pertama di minggu lalu, kenapa iman sulit dipertahankan di akhir zaman? Karena ada 3 jawabannya. Pertama, karena iblis tahu waktunya sudah singkat. Ia akan turun kepada kita orang percaya dengan geram yang dahsyat. Lalu yang kedua, karena di akhir zaman banyak orang akan murtad, gugur daripada iman. Mengingkari Kristus, meninggalkan imannya. Lalu yang ketiga, di akhir zaman nanti, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Waktu zaman Nuh, Tuhan bumi hanguskan bumi ini dengan air bah. Tetapi nanti di akhir zaman, Tuhan hanguskan langit dan bumi ini dengan api
yang datang dari Tuhan sendiri. Itu sebabnya betapa sulitnya iman dipertahankan di akhir zaman. Lalu kita masuk yang kedua. Jadi bagaimana caranya mempertahankan iman? Kalau Yesus membuat sebuah pertanyaan, pertanyaan ini harus bisa kita memberikan jawaban. Jika anak manusia itu datang, jika Yesus datang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Khususnya iman dalam hidup orang percaya. Kita harus jawab, Tuhan Yesus, Engkau akan dapatkan iman itu dalam kehidupan saya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan iman itu? Nah, saya akan memberikan 5 cara, saudara, untuk dapat mempertahankan iman di akhir zaman. Yang pertama, kita membaca lagi Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Ini menegaskan ini berarti mengatakan dengan tegas, saudara, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan cara pertama orang percaya kita dapat mempertahankan iman. Kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara tahu apa arti jemu itu? Arti jemu itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bosan. Tidak suka lagi. Kalau orang sudah jemu berdoa, itu sama dengan orang itu sudah bosan. Tidak suka lagi berdoa. Tetapi menurut Alkitab, saudara, kata jemu di sini artinya tidak menyerah. Kata jemu di sini artinya tidak kehilangan hati. Orang percaya yang tidak jemu-jemu berdoa, berarti orang percaya itu tidak menyerah, tidak kehilangan hati di dalam kehidupannya. Nah, rupanya cara pertama, kalau kita ingin mempertahankan iman kita di akhir zaman, kita belajar dengan berdoa, tetapi berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katakan sebelahnya, saya mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa jawabnya? Gak kedengaran om, maskernya masih menahan. Katakan sebelahnya, saya akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, pertanyaannya saudara, mengapa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Pertama, jawabannya, karena berdoa itu tadinya kita lakukan dengan suka, tiba-tiba kita tidak lagi suka berdoa. Tadinya kita rutin berdoa setiap hari, tapi tiba-tiba kita tidak lagi mau berdoa. Sederhana, saudara bisa ngukur diri saudara. Kalau saudara sudah ngambil komitmen setiap hari ada doa pribadi, lalu waktu saudara tidak lakukan itu, saudara rasanya gimana coba? Waktu sekali saudara tidak lakukan, masih bisa kita ingat, sadar. Tapi kalau berkali-kali tidak kita lakukan, akhirnya kita tidak lagi suka berdoa. Nah, kenapa kita berdoa dengan tidak jemu? Karena tadinya kita suka berdoa, bisa kita tidak suka berdoa. Lalu yang kedua, karena jawaban doa itu bisa tertunda dalam waktu yang cukup lama. Seperti dalam perikop ini, ada sebuah kota, ada seorang hakim di sana, hakim yang lalim, hakim yang tidak benar.
Kenapa dikatakan lalim tidak benar? Karena dia hakim yang tidak takut akan Allah. Dia tidak menghormati seorang pun dalam hidupnya. Kita bisa gambarkan seorang hakim yang seperti ini, bagaimana kehidupan jahatnya orang ini. Lalu di kota itu ada juga seorang janda. Janda yang punya perkara, punya masalah. Janda ini bukan janda kaya raya, bukan. Tapi janda yang miskin. Dia punya masalah. Dia perlu sebuah pembelaan dan dia tahu yang bisa membela dia di kota itu hanya hakim ini. Dan janda itu hakim ini bukan hakim yang benar. Bukan hakim yang baik, tapi hakim yang tidak takut akan Allah. Hakim yang tidak menghormati seorang pun. Dia tahu secara logika manusia tidak mungkin hakim ini menolong kasusnya atau perkaranya. Tapi janda ini datangkan kepada hakim ini. Tidak ditulis sih. Berapa kali janda ini datang kepada hakim itu. Tidak ditulis. Cuma kita perhatikan ayat 4-nya. Coba Lukas 18 ayat 4. Hanya di sini ditulis. 4. Yesus, jangan ini dong, agak cepat ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, perhatikan. Beberapa waktu lamanya. Hanya ditulis ini, kalimat beberapa waktu lamanya. Tidak dikatakan berapa waktu ini, berapa lama. Tetapi saya yakin ini lama, saudara. Dan janda ini datang terus kepada hakim itu. Datang terus kepada hakim itu. Tidak jemu-jemu dia datang kepada hakim itu. Sampai hakim itu katakan apa dari ayat 4? Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Janda ini, dia pakai cara tidak jemu-jemu, dia datang kepada hakim itu. Walaupun dia tidak tahu kapan hakim itu membela, tapi dia datang dengan tidak jemu-jemu. Dan Yesus berikan perumpamaan ini. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Tadi yang kedua, karena jawaban doa itu bisa tertunda dalam waktu yang cukup lama. Waktu kita tahu ada doa yang bisa tertunda dalam waktu yang cukup lama, kita harus mengetahui kenapa sampai Tuhan menunda doa yang kita naikkan. Jawaban sederhana, karena belum tiba waktunya Tuhan menjawab doa kita. Atau kalimat yang lain, Tuhan punya rencana tertentu dalam penundaan doa yang kita naikkan kepada Dia. Jadi ada doa yang kita naikkan, kita punya waktu, keinginan cepat dijawab, tapi Tuhan bilang, belum waktuku menjawab. Aku punya rencana tertentu dalam kehidupanmu, kenapa aku tunda jawaban doamu dariku? Saya berikan contoh 2 saja, sebenarnya banyak contoh. Kalau kita membaca Yohanes pasal 11, di sana diceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Waktu Lazarus masih sakit, Yesus sudah diberitahu, Guru, Lazarus, saudara Maria dan Marta itu sakit. Yesus tahu Lazarus sakit. Kenapa waktu Yesus mendengar Lazarus sakit, dia tidak cepat datang menyembuhkan Lazarus? Kenapa Yesus tunda? Sampai akhirnya disampaikan kepada Yesus, Guru, Lazarus yang sakit itu sudah mati.
Yesus bilang, waktuku tiba. Masuk akal nggak ini saudara? Kadang kan kita, waktu kita sakit kan, pengen cepet Tuhan sembuhkan kan. Apalagi pandemi COVID-19 ini kan, waktu sakit kita pengen cepet sembuhkan. Tapi Tuhan bilang, waktuku belum tiba. Nah, Lazarus sakit, Yesus tidak datang. Tapi waktu disampaikan, Guru, Lazarus sudah mati, waktuku tiba. Kenapa? Karena kalau Yesus datang, waktu Lazarus sakit, orang sudah tahu dia bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus tidak ingin hanya Lazarus disembuhkan dari sakit, tapi Yesus ingin membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Jadi waktu Lazarus dikatakan mati, Yesus datang. Waktu ketiba. Lalu Yesus demonstrasikan kuasa Tuhan. Lazarus yang mati itu dibangkitkan oleh Yesus. Kenapa Yesus lakukan ini? Dia sepertinya menunda jawaban tidak sembuhkan Lazarus yang sakit. Supaya lebih dimuliakan lagi Bapaknya yang di surga. Tuh saudara, seringkali Tuhan menunda, bukan untuk merugikan kita saudara, bukan. Tuhan menunda jawaban, karena waktunya Tuhan memberikan jawaban. Pasti Bapa di surga dimuliakan atas jawaban itu. Lalu contoh yang kedua, kita baca Kejadian pasal 40 dan pasal 41. Cerita tentang Yusuf. Tapi saya ambil bagian akhir. Waktu Yusuf dimasukkan dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Lalu Yusuf harus berada 2 tahun di penjara itu. Seharusnya tidak. Kenapa? Waktu dia di penjara, dia nafsirkan mimpi dari 2 pegawai Raja Firaun. Lalu pegawai Raja Firaun, yaitu yang memiliki posisi sebagai juru minuman raja, diberikanlah tafsir mimpinya oleh Yusuf. Lalu Yusuf katakan, kalau nanti engkau diangkat kembali Raja Firaun, ingatkan aku bahwa aku tidak layak masuk penjara ini sebenarnya. Juru minuman ini janji, iya aku akan sampaikan kepada Raja. Tafsiran itu tepat, diangkat lagi juru minuman itu, dikeluarkan dari penjara, diangkat lagi jadi juru minuman Raja. Tapi dia lupa. Apakah benar dia lupa saudara? Tidak. Ini memang Tuhan menunda. Kenapa Tuhan menunda sampai 2 tahun Yusuf berada di penjara? Apakah Yusuf tidak berdoa? Yusuf berdoa, saudara. Dia berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah yang dia percaya. Tetapi kenapa ditunda? Padahal kan ada waktunya. Kalau juru minum menyampaikan, dia dikeluarkan dari penjara. Tapi Tuhan menunda sampai 2 tahun. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin Yusuf hanya dikeluarkan dari penjara. Tuhan ingin Yusuf diangkat menjadi penguasa kedua di kerajaan Mesir. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama dia menafsirkan mimpi juru minuman raja itu. Kadang gak masuk akal saudara. Tuhan memberikan jawaban doa atas kita. Seringkali tidak cocok dengan kehendak kita. Kemauan kita cepat, kemauan kita cepat. Tuhan bilang tidak. Aku sengaja menunda. Itu sebabnya waktu dalam penundaan ini, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ketiga, kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena Tuhan menguji ketekunan kita berdoa. Tuhan menguji kesungguhan kita berdoa atau kesungguhan kita berharap kepada Tuhan. Apakah dalam waktu yang tertentu Tuhan belum jawab doa kita,
apakah kita tetap bersungguh-sungguh bertekun dalam doa kita atau tidak. Ada di sini yang berdoa belum dapat dijawaban dari Tuhan sudah setahun. Coba angkat tangannya. Ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada? Abraham 25 tahun, saudara. Dijanjiin, Abraham kau akan dapatkan anak, keturunanmu seperti bintang di langit. Seperti pasir di pantai. Itu kan banyak, saudara, banyak. 75 tahun Abraham dapat janji Tuhan ini. Ditunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum datang. 10 tahun belum datang, 20 tahun belum datang. Bayangin saudara. Tahun ke-25 baru dikasih 1 anak. Belum seperti bintang di langit, sebelum seperti pasir di pantai. Apakah Tuhan tidak genapi? Tuhan genapi, saudara. Tetapi tertunda. Saudara pada dengar kesaksian Johnny Pardede? Bagaimana isinya berdoa buat dia, Tuhan robalah suami saya itu udah kayak Lucifer. Jahatnya, main perempuannya. Di depan saya dia main perempuan. Kan dia bersaksi isinya di sini kan? Johnny Pardede, berapa lama dia tunggu suaminya bertobat? 25 tahun. Lama itu saudara? Tanya sama istri-istri. Kalau suami begitu 25 tahun lama apa cepet? Cepet om? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini pasti sudah punya rencana-rencana kan. Cerai aja. 25 tahun saudara. Dia bersaksi di sini. Dan baru itu dia bersaksi. Selama penginjilan jadi pada dia. Nggak pernah mau istrinya bersaksi. Waktu dia datang saya ngomong sama dia. Bu tolonglah bu bersaksi. Tolonglah bu. Biar jemaat sini dikuatkan. Dia tergerak saudara. Kaget suaminya. Pak. Gak pernah mau istri saya bersaksi. Kok di tempat Bapak dia mau? Dia bersaksi kan? Suaminya seperti Lucifer. Bayangin saudara kalau istri ngomongin suaminya Lucifer. Bayangin gak suaminya itu? Kayak setan. Lucifer itu kan setan saudara. Kayak setan jahatnya. 25 tahun baru dia bisa lihat bertobat suaminya. Bayangin saudara. 25 tahun. Tetapi dia tetap tekun berdoa. Dengan satu doa. Suamiku bertobat. 25 tahun dia berdoa. Tidak jemu-jemu dia berdoa. Keempat. Kenapa kita berdoa dengan tidak jemu-jemu? Perhatikan dalam Lukas 18 ayat 7 sampai 8a. Tampilkan. Saya bacakan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Yesus kasih contoh, hakim yang lalim aja. Waktu datang janda ini terus datang kepada dia. Hakim yang bisa benarkan janda ini. Apalagi Bapa di sorga. Yang bukan hakim yang lalim. Tapi dia Bapa yang baik dan adil. Waktu dia lihat umatnya siang malam berseru-seru kepada dia. Dikatakan di sana. Dia akan membenarkan mereka. Siapa mereka di sini saudara? Orang-orang pilihannya. Siapa orang-orang pilihannya? Orang-orang yang mempertahankan imannya. Artinya, waktu orang beriman itu berdoa dengan tidak jemu-jemu, Tuhan pasti menjawab doa orang beriman itu. Tunggu saja saudara, waktunya Tuhan pasti datang di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, bagaimana cara kita mempertahankan iman? Kita baca 1 Timotius 1 ayat 19. Saya bacakan. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah
iman mereka. Kandaslah iman mereka. Kenapa kandas? Karena menolak hati nuraninya tetap murni. Bagaimana cara kedua kita mempertahankan iman? Kita harus memiliki hati nurani yang murni. Pertanyaannya, apa hati nurani yang murni itu? Kalau saudara dengar kata hati nurani yang murni, ada lawan dari hati nurani yang murni itu. Lawannya adalah hati yang kotor atau hati yang keras. Kalau seseorang tidak punya hati nurani yang murni, berarti hatinya kotor. Hati orang itu keras. Nah, apa hati nurani yang murni itu, saudara? Hati nurani yang murni, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hati yang mendapat cahaya Tuhan. Kalau bahasa seberang, dapat nur dari Tuhan. Jadi hati nurani yang murni, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang itu mendapat cahaya Tuhan. Berarti ada cahaya di dalam hatinya yang menerangi, yang memurnikan hatinya. Tetapi menurut Alkitab, saudara, tidak sama dengan bahasa Indonesia. Menurut Alkitab, hati nurani yang murni itu adalah hati yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang percaya yang memiliki hati nurani yang murni, yang mampu mempertahankan imannya di akhir zaman ini. Kalau mereka tidak punya hati nurani yang murni, maka kandaslah iman mereka. Murtadlah mereka. Mereka akan tinggalkan Yesusnya, tinggalkan iman mereka kepada Tuhannya. Nah, saya mau katakan kepada saudara, hati nurani yang murni itu bukan berarti tidak ada kesalahan. Bukan berarti itu. Kalau orang punya hati nurani bukan berarti tidak ada kesalahan orang itu. Tetapi dia mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang punya hati nurani yang murni, dia mau diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau orang mau diajar, makin baik gak orang itu? Makin baik. Makin benar gak orang itu? Makin benar. Jadi bukan berarti hati nurani itu dia tidak punya kesalahan. Dia punya kesalahan. Tetapi karena dia mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, kesalahan-kesalahannya makin dihilangkan dalam hidupnya. Kalau saudara di akhir zaman ini punya hati nurani yang murni, dagang saudara benar. Bisnis saudara benar, itu pasti. Kenapa? Hati saudara mau diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara gak akan nipu. Nggak akan nipu. Waktu saudara nipu, hati nuranimu tertuduh. Pasti itu nggak mungkin enggak. Waktu saudara nipu, hati nuranimu sudah kotor di hadapan Tuhan. Katakan sebelahnya, saya nggak suka nipu. Nah, itu dijawab benar tuh di depan. Luar biasa di depan itu. Iya. Siapa yang jawab ya? Nggak ada yang jawab, saudara. Iya. Jadi hati nurani yang murni itu bukan karena tidak ada kesalahan, tapi dia mau diajar dengan kebenaran Tuhan. Hati nurani yang murni bukan berarti selalu benar orang itu, bukan. Namun dia selalu bergumul untuk tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Dia bukan selalu benar, tidak. Dia bisa salah. Tetapi dia selalu bergumul untuk hidup di dalam jalan kebenaran. Kita sulit loh saudara, di zaman ini. Mau terus bergumul dalam jalan kebenaran, karena banyak jalan yang gak benar yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ini.
Lihat aja kayak kasus COVID ini, saudara. Banyak jalannya nggak benar. Bagaimana caranya mendapatkan untung yang besar. Bagaimana begini, dibohongin begini. Lalu yang ketiga, hati nurani yang murni bukan berarti sudah sempurna orang itu, bukan. Melainkan dia mengarahkan hidupnya menuju kepada kesempurnaan. Kita kan sedang ke sana, saudara. Sedang ke sana. Mempersiapkan diri menuju datangan Tuhan kedua kali. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan untuk jadi sama seperti Yesus. Kalau orang yang menuju ke sana, dia mulai memperbaiki hidupnya, makin hari makin menjadi sama seperti Yesus. Coba kita lihat 2 ayat sekaligus. Kisah Rasul 23 ayat 1b dan 24 ayat 16. Saya bacakan. Ayat 1b. Sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Pasal 24 ayatnya yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Siapa yang berkata ini, saudara? Rasul Paulus. Dalam pasal 23 dikatakan, aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tapi dalam ayat 16, pasal 24, aku mau berusaha hidup dengan hati nurani di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Artinya tidak cukup di hadapan Allah bagi Rasul Paulus. Di hadapan manusia juga orang harus tahu hati nuraninya murni. Saya saudara, sudah cukup lama saya jadi ketua MD. Saya jaga hati nurani saya untuk menjatuhkan keputusan yang benar-benar sudah diperhitungkan. Itu sebabnya setiap keputusan yang saya lakukan tidak ada yang komplain. Karena saya sudah lihat dari ADRT, ada enggak pelanggaran keputusan saya. Lalu saya lihat kasusnya seperti apa. Maka setiap saya nangani kasus, saudara, saya pasti dengar kedua belah pihak. Gak mungkin satu pihak. Satu pihak bila bisa bilang dia yang salah. Saya dengar ya, nanti saya panggil lagi pihak yang lain. Saya dengar lagi, dia juga bilang katanya dia yang salah. Lalu saya temukan mereka. Setelah dikonfrontasi biasanya baru ketahuan, saudara, siapa salah, siapa benar. Lalu akhirnya, karena ada ADRT kan, kita kan ada hukum di organisasi ADRT GPDI. ADRT harus begini, dia bilang ini, kamu harus dijatuhkan sanksi seperti ini. Karena kamu sudah melanggar ini. Kenapa? Karena kalau saya yang buat keputusan salah, saudara, mereka bisa naik banding ke majelis pusat. Waktu mereka naik banding ke majelis pusat akan lihat dasar-dasar saya memutuskan kasus itu. Kalau mereka lihat dasarnya kuat, tidak melanggar ADRT, nggak mungkin diterima banding mereka. Saya jaga di sini. Kenapa? Saya sendiri nggak mau digituin. Masa saya gituin orang? Itu hati nurani, saudara. Orang yang punya hati nurani murni, dia akan hati-hati. Saya aja gak mau dibeginikan, masa saya beginikan orang. Saya aja gak mau ditipu orang, masa saya nipu orang. Kan gitu aja kan, sederhana kan. Masa saya mau jahatin orang, saya juga gak mau dijahatin orang. Sederhana hati nurani itu, saudara. Waktu kita tahu kita tidak mau dilakukan oleh orang seperti itu, jangan kita lakukan kepada orang juga seperti itu. Itu hati nurani yang dijaga oleh Rasul Paulus di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Cara kedua, kita mampu mempertahankan iman kita. Kita jaga hati nurani kita di zaman tetap murni. Lalu yang ketiga, Matius 13, 20-21. Saya bacakan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera
murtad. Siapa yang dikatakan orang itu segera murtad? Yang memiliki tanah hati yang berbatu-batu. Siapa orang yang punya tanah hati yang berbatu-batu? Gampang saudara nilainya. Ada di gereja kita. Waktu dia dengar firman, oh senang dia, oh bagus firmannya, hebat firmannya, pendetanya lucu. Wah senang sama pendeta itu. Oh bagus begini, senang dia gembira saudara. Cuma sebatas gembira. Lalu datang penindasan. Anggaplah sekarang nih datang COVID-19. Takutlah dia. Datanglah penindasan karena firman, murtadlah dia. Lalu bagaimana cara mempertahankan iman dari zaman? Jangan engkau punya tanah hati yang berbatu-batu. Kenapa? Tanah hati yang berbatu-batu itu tidak mungkin dia bisa berakar dengan sampai dalam. Gak mungkin. Karena batu itu menjepit akar itu, akhirnya roboh. Roboh, datang penindasan, murtad dia, saudara. Perlu, saudara, di akhir zaman ini, kita punya tanah hati yang baik. Waktu kita dengar firman, firman itu bertumbuh, berkembang, berbuah-buah. Dalam bahasa Alkitab, bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saya mau katakan sama jemaat ya, kalau memimpin puji-pujian, jangan komentar. Kalau kita memberi, Tuhan kasih 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bohong itu. Karena 30, 60, 100 ini bukan untuk orang yang memberi, saudara, tapi untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pakai ini saudara untuk rumus memberi. Nggak mungkin. Saudara ngasih cepek. Cepek itu berapa ya? 100 perak lah. Lalu 30 kali cepek itu berapa ya? 3.000. Kalau 60 itu berapa ya? 6.000. Kalau 100 berapa ya? Berapa itu? 100 kali 100, ceban ya. Nih saya mau tanya sama saudara nih. Saudara nih ngasih nih persembahan nih. Nggak tahu saya berapa nilainya. Saudara kasih 1.000. Tuhan, firman Tuhan bilang, tuh kata komentar pemimpin puji-pujian. Saya kasih 1.000, Tuhan kasih 30 sama saya. Cengli nggak ini kata orang Cina? Bocengli itu, saudara. Nggak mungkin, saudara. Tuhan katanya 60 kali lipat, saya kasih 1.000, saya dapat berapa? 60.000. Dapat 100, saudara, Tuhan. Benar berapa 100 kali 1.000? 100.000. Nggak benar, saudara. Jadi jangan komentar tuh yang mimpi puji-pujian. Salah nafsirnya. 30, 61 hanya untuk firman yang berbuah-buah. Waktu kita punya tanah hati yang baik, firman itu akan berbuah 30, 60, cepek. Itu saudara. Jadi cara mempertahankan iman dari zaman, jangan kita punya hati yang berbatu-batu. Yang keempat, Ibrani pasal 11 ayat 6. Saya bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Siapa orang sungguh-sungguh mencari dia? Yang punya iman. Kenapa dia sungguh-sungguh? Karena dia tahu tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Cara keempat mempertahankan iman dari zaman. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh saudara. Artinya tidak main-main. Dengan segenap hati. Berusaha dengan sekuat-kuatnya. Kita mencari Tuhan.
selagi masih ada waktu, saya akan cari Tuhan. Anggaplah saudara buat perbandingan, selagi saya sehat, saya dagang sekuat-kuatnya. Nah, kenapa ibadah nggak mau sekuat-kuatnya? Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Waktu saya dengar kita kena PPKM 2 minggu ini saudara, dari tanggal 12 sampai 22. Kan 2 minggu itu saudara. PPKM itu kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang tadinya skala kota, kabupaten, karena dianggap gagal oleh Presiden, dibuat skala mikro. Sampai kepada lingkaran RT, ketuanya lurah. Saya cari tahu, gimana ini dengan ibadah kita. Saya telepon lurah, saudara. Pak, gimana PPKM Pak ya dengan ibadah kami? Dia kirim sama saya, semua kebijakan dari pemerintah. Lalu bagaimana Pak menurut Bapak? Ya boleh sih Pak jalan ibadah, tapi prokesnya ketat Pak. Ya. Saya puas belum, saya telepon Polsek. Pak gimana Pak ya PPKM ini Pak ya? Gak apa-apa Pak, yang penting Bapak jaga prokes, lalu habis ibadah jemaat suruh cepat pulang. Jangan kionghi katanya. Enggak maksud saya tambah ini saudara. Suruh jemaat pulang cepat Pak. Oke saya bilang. Oke, saya cari tahu saudara supaya kita tidak melanggar. Karena ada yang bilang hanya boleh 50 orang. Waduh 50 orang, di dalam aja udah lebih kan. Lalu di luar gimana? Saya cari tahu, saya dapat dasar. Jadi 2 minggu ini kita harus jaga prokes yang ketat. Habis ibadah, ya gitu aja lah maksudnya ya. Jangan lama-lama gitu maksudnya. Sekali-sekali aja gak apa-apa kan gitu. Saya cari tahu saudara. Bagaimana supaya kita tidak melanggar. Nah, sudah begini saudara. Kan ada yang gak boleh. Di sebagian besar Jakarta gak boleh ibadah. Gak boleh ibadah. Nah, kalau kita masih bisa beribadah, kita tidak gunakan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita bisa ukur bagaimana tingkat rohani kita sebenarnya. Sudah takut COVID, nggak dikasih lagi ibadah, hore, kata dia kan, pasti senang dia, hore, ada alasan, didukung saya tidak ibadah, karena pemerintah bilang nggak boleh ibadah. Kalau kita tahu masih ada kesempatan ibadah, sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Coba Ibrani 10:25, saudara pasti hafal nih, karena selalu ada di warta jemaat kita. Ibrani 10:25. Ya, saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, orang itu yang enggak ibadah itu, ini kena ini. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini akhir zaman maksudnya. Semakin giat dan saling menasihati. Makanya saudara punya kewajiban, lihat saudaramu males, ingetin dia. Nasihati dia, karena ini ayatnya. Kenapa? Kalau enggak dia kena bagian B tadi. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Untung enggak dikatakan semua orang. Beberapa orang, termasuk saudara kita kali di dalamnya. Orang tua kita, kakak kita, empok kita. Ya kan? Mungkin itu termasuk. Ingatkan mereka. Ingat lo, ini kita menjelang kedatangan Tuhan kedua kali lo. Jangan main-main lo, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ingat, karena ada saatnya nanti kita tidak bisa lagi beribadah. Cari ke utara nggak dapat, cari ke selatan, ke timur nggak dapat, ke barat nggak dapat. Karena firman Tuhan sudah nggak ada lagi. Terakhir yang kelima, bagaimana cara mempertahankan iman. 2 Timotius 1 ayat 12. Saya hanya singkat saja. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bagaimana cara kelima? Yang terakhir, kita harus rela menderita karena nama Tuhan.
khotbah Kombria yang disampaikan oleh Gati. Iman yang murni, iman yang rela menderita. Kalau saudara pengen punya iman yang murni, saudara harus rela menderita. Nggak apa-apa menderita lawan COVID, saudara, nggak ada masalah. Bisa kok Tuhan sembuhkan. Kalau memang Tuhan izinkan kita mati, selesai tugas kita, saudara. Kita tinggal dalam kekekalan nanti selama-lamanya. Saya mau cuma prinsip hidup saya seperti itu. Mati sekarang berarti saya akan selama-lamanya sama Tuhan. Enak kan selama-lamanya? Daripada sementara di dunia ini. Susah, ngalami susah, menderita, sakit, ketakutan. Kan di dunia ini kan. Setelah kita mati kan selesai. Makanya kalau kita taruh hati kita di sana, kita nggak takut menghadapi apapun, saudara. Tapi kalau kita taruh hati kita di bumi ini, kita nggak akan siap ke sana. Mempertahankan iman yang kelima, kita harus rela menderita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita renungkan firman yang kita dengar pagi hari ini, saudara. Kita kembali ingat pertanyaan Yesus. Jika aku datang kedua kali, adakah aku mendapati iman dalam hidup umatku? Kita jawab, Tuhan, Engkau akan dapatkan iman itu dalam hidup saya. Saya akan berusaha mempertahankan iman saya, Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi, saya akan berusaha mempertahankan iman saya. Saya belajar berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya belajar melakukan semua kehendak-Mu, Tuhan. Saya jaga hati nurani saya, supaya tetap murni di hadapan-Mu. Saya jaga Tuhan untuk ibadah saya makin sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kalau saudara mampu mempertahankan iman-Mu, Dia datang kedua kali. Dia akan jumpai iman itu dalam kehidupan kita. Nanti Pendeta Syafir Kumayas tutup dalam doa ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya lalu begitu saja, tapi kami terima Tuhan, supaya bisa mengintrospeksi diri kehidupan kami yang hadir pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Kami boleh praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kami boleh mendengar dan boleh menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Iman kami kuat Tuhan. Hari-hari ke depan akan banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak hal-hal yang kami akan hadapi. Tetapi kalau kami selalu bersama dengan Tuhan, mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, selalu dikuatkan, selalu dibangunkan, selalu disegarkan. Supaya kami tetap bertahan sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau sudah memberkati kami, bahkan Engkau sudah memberkati hamba-Mu, urapan kuasa hikmat-Mu akan senantiasa menyertai hamba-Mu. Bahkan sebentar lagi kami akan pulang, Tuhan sertai perjalanan kami, tibakan di rumah dengan selamat. Bahkan Tuhan yang berjalan kaki, berkendaraan motor, mobil, tibakan di rumah sebagaimana Tuhan Engkau sudah menyertai kami di tempat ini. Kami akan akhiri ibadah pagi hari ini, bukan dengan nama lain, tetapi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan.